Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lidiana Anggraini, biasa dipanggil Lidiana dengan NPM 234411045. Saya salah satu mahasiswa di STKIP PGRI Bangkalan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sekarang ini lagi menempuh semester 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah tugas dari mata kuliah Micro Teaching. Yang terhormat Bapak Judal MPD selaku dosen mata kuliah ini. Kesempatan kali ini saya menunaikan tugas, yaitu tugas praktek mengajar, dan saya mengambil salah satu contoh di sekolah SMA ataupun SMK dengan materi mewariskan budaya leluhur melalui teks prosedur. Saya harap dengan materi kali ini akan memberikan sebuah ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan yang lebih luas untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, dimulai. Selesai. Terima kasih. Ketuanya siapa namanya? Oh, Mas Zainal. Terima kasih untuk membacakan doa sebelum pembelajaran. Nah, sebelum itu coba lihat sebelah kiri ataupun kanan. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Nah, coba lihat juga apakah di sebelah kalian ada sampah? Jika ada, tolong buang terlebih dahulu sebelum Ibu memulai materi pada hari ini. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Alhamdulillah sudah rapi semuanya. Sudah ada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan sebuah materi yang menarik sekali. Ya, mungkin ada yang penasaran? Mungkin penasaran semua ya. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah materi tentang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mewariskan budaya leluhur melalui teks prosedur. Nah, coba Ibu mau tanya, apa ada di antara kalian yang sudah tahu apa sih teks prosedur itu? Ya, Mbaknya? Teks prosedur apa? Benar sekali, bahwasanya teks prosedur adalah suatu teks yang menerangkan tentang langkah-langkah ataupun tahapan untuk mencapai sebuah tujuan. Benar sekali. Jadi anak-anak, teks prosedur itu adalah suatu teks yang membicarakan atau menggambarkan sebuah langkah-langkah ataupun tahapan mengenai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Benar sekali. Nah, lalu apa sih Bu contoh dari teks prosedur itu? Contoh sederhana. Mungkin dari kalian ada yang tahu teks prosedur sederhana itu seperti apa? Nah, benar sekali. Siapa namanya Mbak? Mbak Indah ya? Benar sekali. Nah, apa yang dikatakan oleh Mbak Indah itu sudah benar. Itu merupakan teks prosedur sederhana. Berarti Mbak Indah ini sudah baca ya tadi malam ya materinya. Saya harap kalian bisa mencontoh Mbak Indah yang membaca
sebelum materi diterangkan. Jadi, contoh sederhana dari teks prosedur itu adalah tahapan dalam membuat mie goreng yang ada di bungkusnya mie Indomie goreng. Benar sekali, contoh sederhana. Contoh sederhana adalah benar sekali. Apa yang dikatakan oleh Mbak Indah itu adalah contoh yang sederhana. Namun di sini Ibu lebih menekankan terhadap teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu apa sih, Bu? Jadi nanti kita bicarakan struktur teks prosedur kompleks itu seperti apa. Lalu tujuan dari teks prosedur seperti apa, fungsi teks prosedur itu apa, dan cara memproduksi teks prosedur. Kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu tujuan teks prosedur itu apa? Benar sekali. Siapa namanya, Mbak? Mbak Arin. Benar sekali. Tujuan teks prosedur itu memberikan sebuah informasi melalui langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Benar sekali. Lalu, mungkin ada yang tahu fungsi dari teks prosedur itu apa? Fungsi teks prosedur. Fungsinya apa? Ya, Mas Vicky? Ya, fungsi teks prosedur itu adalah memberikan gagasan ataupun ide terkait sesuatu yang akan diproses ataupun dilakukan secara sistematis dan runtut. Jadi penting sekali ya anak-anak, tujuan teks prosedur itu apa, fungsi teks prosedur itu apa. Nah, selanjutnya Ibu akan berbicara tentang struktur. Nah, struktur teks prosedur. Di sini sudah Ibu tulis contoh, struktur teks prosedur. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun sudah baca tadi malam. Apa itu struktur teks prosedur? Siapa namanya? Iim, silakan Iim. Apa teks prosedur itu? Hampir betul. Ibu benarkan ya. Jadi, struktur teks prosedur itu adalah hal-hal yang terdapat dalam pembuatan teks prosedur. Yang pertama coba Iim. Pendahuluan. Ibu catat ya. Pendahuluan Ibu tuliskan di sebelah sini. Pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan dan pendahuluan itu berbicara tentang apa? Mungkin ada yang tahu? Kurang tahu ya? Pendahuluan itu biasanya menceritakan tentang pembukaan ataupun hal-hal pembahasan pertama sebelum melakukan langkah-langkah ataupun material bahan ataupun alat yang akan digunakan dalam membuat sesuatu. Benar sekali. Lalu yang kedua apa coba? Dicatat ya. Material atau alat dan bahan. Material atau alat dan bahan. Jadi, struktur yang nomor 2 dalam teks prosedur itu adalah material dan alat bahan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita juga harus mengetahui apa itu alat yang digunakan, bahan-bahan yang diperlukan. Ada yang bertanya, apa? Kenapa angkat tangan? Bedanya bahan dan alat. Oh ya. Jadi bahan dan alat itu berbeda ya anak-anak ya. Jadi alat itu adalah sesuatu yang tidak berkurang
berkurang nilainya. Contohnya alat panci. Panci kalau digunakan kan tidak berkurang, tetap saja panci kan. Nah, kalau bahan itu adalah sesuatu yang berkurang nilainya. Maksudnya berkurang itu habis kalau digunakan. Contohnya tepung kalau membuat donat. Kalau membuat donat itu kan memerlukan tepung. Ya, memerlukan tepung itu kan habis. Satu kali habis, kecuali beli lagi kan ya, benar sekali. Lalu Ibu lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini yang penting ya. Yang ketiga itu langkah-langkah. Dalam pembuatan teks prosedur anak-anak, kita membutuhkan sebuah langkah-langkah. Hal yang terpenting dalam teks prosedur itu adalah langkah-langkah. Atau bahasa kerennya apa sih? Step by step, tahapan dari tahapan. Jadi langkah-langkah, misalkan Mas Zainal sebagai ketua kelas, langkah-langkah untuk apa ya? Untuk membuat donat misalkan, apa yang harus disediakan? Yang pertama tadi material ataupun alat dan bahan. Alat-alatnya apa? Seperti panci, kompor. Terus bahan-bahannya, biasanya kalau donat itu ada telur, ada tepung kan ya? Kalau bahan-bahan berarti masuk ke yang nomor 2, struktur teks prosedur. Yang terakhir, yang keempat, penutup. Nah, biasanya di penutup ini memuat sebuah kesimpulan dari hal-hal yang ketiga ini. Nah, dari struktur ini apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Bagus sekali. Ibu lanjutkan. Yang untuk materi terakhir, sebelum Ibu memberikan sebuah tugas untuk kalian, yang terakhir itu adalah memproduksi teks prosedur. Mungkin dari kalian ada yang sudah membaca di halaman kelima, ya, bab pertama tentang memproduksi teks prosedur. Ya, jadi apa memproduksi teks prosedur itu? Maksudnya bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab, bantu Ibu menjawab. Oh, tidak ada ya. Udah, biar Ibu saja ya yang menjawabnya. Jadi, anak-anak, memproduksi teks prosedur itu adalah membuat sesuatu. Kita menghasilkan sesuatu dari hal yang kita teliti. Semisalkan, siapa namanya? Mas Ilzam ingin membuat sebuah langkah-langkah cara menghidupkan dan mematikan laptop. Itu termasuk dalam memproduksi teks prosedur melalui tulisan. Bisa juga ketika membuat konten. Untuk masuk ke YouTube itu kan pasti ada tahapan ya. Berarti itu masuk dalam memproduksi teks prosedur melalui lisan. Kenapa kok lisan? Karena kita berbicara di depan layar seperti itu. Nah, baik anak-anak, karena materi Ibu sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Karena di sini ada 30 siswa, Ibu akan membagi 6 kelompok. Jadi satu kelompok isi 5 orang ya. Ibu serahkan tugas ini kepada ketua kelas. Jadi yang bertanggung jawab adalah ketua kelas dalam pembentukan kelompok, ketua kelas yang akan membentuknya. Jadi harus adil ya Mas Zainal. Iya, ada yang ditanyakan? Iya, sebentar. Jadi tugasnya adalah kalian membuat video ataupun konten dan nantinya dimasukkan ke dalam YouTube. Untuk durasinya kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, untuk tugasnya adalah kalian mencari, karena di sini sesuai ya, mewariskan budaya leluhur melalui teks prosedur. Jadi yang diwariskan adalah Ibu tekankan di sini kepada makanan khas Madura.
Contohnya, di kelompok 1 ingin membuat soto Madura. Jadi alat bahan langkah-langkahnya juga harus disiapkan. Yang terpenting adalah langkah-langkahnya secara sistematis dan rutin seperti apa yang sudah Ibu katakan tadi ya. Contoh lagi seperti pembuatan topak lada di kelompok 2 misalkan di kelompok 2 ingin membuat topak lada. Nah, itu tugas kalian, tugas kelompok. Dan pengumpulannya paling lambat minggu depan, karena minggu depan kita bahas bersama-sama dan juga mempresentasikan satu persatu. Jadi Ibu harap ini akan membentuk sebuah kerjasama, solidaritas dan kekompakan dalam kalian mendiskusikan sebuah tugas yang Ibu sampaikan ini. Baiklah anak-anak, karena waktu Ibu sudah habis, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.